Halo teman-teman, ini adalah HP Vivo V27 5G. Kalau dilihat dari segi desain, performa, dan semacamnya, HP ini udah seperti HP yang benar-benar perfect. Udah terlihat sangat premium dan juga HP-nya di sini udah, kalau saya pribadi yang biasa dengan HP murah, ya ini udah masuk kategori yang flagship gitu ya. Gimana enggak? Lihat layarnya yang udah AMOLED kayak gini, layarnya udah melengkung seperti ini, udah cakep banget. Desain layarnya di sini pun juga udah oke, simetris untuk ya tipis banget bagian bezelnya. Udah pakai punch hole semuanya udah oke. Dilihat dari kameranya yang udah seperti ini terlihat sangat bening dan udah ada YS. Bahkan untuk prosesor dan semacamnya HP ini udah cakep banget teman-teman. Dan saya pribadi kalau kita berbicara tentang performa ini nggak ada minus sedikit pun. Ya, kalian bisa lihat dia udah pakai Dimensity 7200 untuk prosesornya octa-core 2,8 GHz. Jadi kalau cuman buat multitasking bahkan buat gaming semuanya udah oke. Kameranya juga mantap, buat konten dan semacamnya HP ini udah oke. Penyimpanannya udah 256 GB, udah oke banget. Cuman kalau yang namanya HP Android gitu ya, kalau kita buat mendang-mending atau apapun itu teman-teman, bahkan kalau kita cari, kita telisik, di sini ada kekurangan atau tidak, pastinya bakalan muncul kekurangan. Ya, apalagi kalau saya pribadi yang biasa dengan HP yang murah meriah gitu ya. Lalu tiba-tiba pakai HP yang udah mahal kayak gini harga 6 jutaan dan bisa masuk kategori kalau saya pribadi bilangnya udah flagship. Ini masuk kategori kekurangan yang bisa jadi bakalan membuat kita lebih mikir-mikir lagi buat beli atau enggak, ataupun mungkin buat kalian udah biasa ya karena udah terbiasa sama HP yang mahal gitu ya. Ya intinya ini curhatan para user, secara saya pribadi juga yang biasa pakai HP harga 2 jutaan aja, 2 jutaan ke bawah itu pastinya ngerasa ini kekurangan yang menurut saya pribadi patut untuk diperhitungkan. Yang pertama tentunya di sini HP-nya harga yang udah mahal kayak gitu nggak ada colokan headsetnya. Kalau saya pribadi yang biasanya mungkin pakainya kayak HP Realme kayak gini ya, Realme C53 yang udah ada colokan headsetnya, HP harga 2 jutaan tentunya banyak banget yang pakai ya colokan headset. Tiba-tiba beli HP udah mahal kok nggak ada colokan headsetnya, ini pasti bakalan jadi ya intinya bakalan jadi penilaian yang membuat kita itu merasa kok nggak ada, kok ada sedikit penyesalan ya sekalipun tipis banget gitu ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu yang kedua, kita udah beli HP mahal-mahal harga 6 jutaan tapi belum dapat stereo speaker. Masih satu, masih satu. Desain udah cakep, semuanya udah oke, performa udah mantep, tapi di sini HP harga yang bisa dibilang udah mahal masih dapat mono speaker, belum stereo speaker. Jadinya kita akan ngerasa ya dibandingin sama HP harga 2 jutaan sekarang udah dapat stereo speaker loh. Bahkan kayak apa ya, kalau mau dibandingin kayak HP Oppo itu biasanya kita bandinginnya sama HP Oppo A57 kalau nggak salah, itu harga 2 jutaan di awal rilis, sekarang pun harga barunya cuman sejutaan aja itu bisa dapat stereo speaker, dan ini udah harga sekian belum dapat stereo speaker. Ya kayak gitulah ya. Jadi kalau kita cari-cari terus pastinya bakalan ada aja yang nggak cocok di kita, ataupun ya yang nggak ada di HP sekalipun udah bisa tergolong HP yang cukup mahal. Kemudian yang ketiga, ini sih sebenarnya bukan hal yang benar-benar signifikan ya pada HP ini. Ini pakai hybrid teman-teman. Ya meskipun sekarang sih harga 2 jutaan ataupun 3 jutaan sekarang udah ada yang pakai hybrid juga karena memori penyimpanannya udah gede 256 gitu ya. Tapi tetap aja kalau buat saya pribadi yang biasa dengan HP murah, ataupun kita semua yang biasa gembandingin HP ataupun mendang-mendingin HP, ini bakalan jadi titik tolak ataupun titik ukur kita untuk membeli HP gitu ya. Ketika udah kebeli ternyata saya dapatnya kayak gini dan semacamnya gitu ya. Jadi tetap aja, jadi tetap penilaian. Makanya saya bilang di awal, mau
bagus apapun yang namanya buatan manusia ataupun elektronik itu tetap aja ada kekurangannya kalau kita cari-cari kekurangannya gitu ya teman-teman. Ya seperti HP Vivo V27 5G di sini, secara desain, secara performa, baik kamera, kemudian ya buat gaming, multitasking dan semuanya HP ini udah terlihat perfect banget. Secara tampilan kita lihat aja di sini udah kelihatan sangat-sangat perfect. Tapi kalau ditelisik lagi, kalau kita cari tetap aja nemu kekurangannya seperti yang udah saya sampaikan tadi. Ya pertama yang udah saya sampaikan yaitu HP-nya di sini masih belum ini apa namanya, masih belum ada colokan headsetnya. Kemudian yang kedua belum stereo speaker. Kemudian yang ketiga pakai hybrid yang nggak bisa pakai memori SD card untuk ini ya. Yang harga 3 juta ataupun 2 juta itu hybrid tapi biasanya masih bisa pakai SD card. Yang ini nggak bisa pakai SD card teman-teman. Jadi cuman bisa pakai kartu aja. Kayak gitulah ya. Ya semuanya kalau dicari pasti ada kekurangannya. Bahkan ya kalau kita mau bersyukur sih udah oke. HP harga sekian ini udah mantap. Kalau dilihat dari apapun yang udah saya sampaikan di awal, mau dari menunya, mau dari performanya, baik kamera, buat multitasking, buat gaming, bahkan chargernya yang udah support mantap banget, udah fast charge. HP-nya ini udah mantep banget. Dibuat mau konten, mau buat main game dan semacamnya, ini udah oke untuk HP Vivo V27. Cuman kembali lagi kalau dicari kekurangannya bakalan tetap ada kekurangannya yang namanya ya HP elektronik ya kayak gitulah ya teman-teman. Jadi sekian untuk videonya, kita buat video yang kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi tetap bersyukur sama HP yang kalian punya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.